Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat kerjasama dalam satuan tugas waspada investasi. Tugas Satgas ini mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktik investasi ilegal. Satgas Waspada Investasi merupakan wadah koordinasi antar regulator, instansi pengawas, penegak hukum, dan pihak lain yang terkait dalam hal penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat serta pengelolaan investasi. Hingga 11 Juni 2016 sudah ada permintaan informasi dari masyarakat terhadap legalitas 430 perusahaan investasi. Dari jumlah itu 374 perusahaan berkaitan dengan keuangan, sementara sisanya investasi di bidang properti, tanaman, komoditas, dan perkebunan. Setelah dilakukan penelitian, seluruh perusahaan tersebut diragukan aspek legalitasnya dan tidak satupun terdaftar di OJK. Penipuan berbalut investasi ilegal dengan janji keuntungan yang besar semakin marak. Nilai kerugian yang diderita para korban mencapai triliunan rupiah. Lantas bagaimana siasat Jitu agar lolos dari tawaran investasi ilegal? Kita akan membahasnya bersama Ketua Satgas Waspada Investasi, Bapak Tongam Gumban Tobing. Selamat pagi, Pak Tongam. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Pak Tongam, ini sebetulnya eksposnya mengenai investasi ilegal, investasi bodong ini sudah marak. Tapi kita lihat ironisnya adalah kasus investasi dan penghimpunan dana ilegal justru semakin tahun semakin meningkat. Apa sih Pak sebetulnya sosialisasinya yang salah atau pemahaman masyarakat masih memang kemudian belum benar, belum paham seperti itu? Ya, memang investasi ilegal ini marak sekarang di masyarakat karena masyarakat kita itu sangat mudah tergiur terhadap bunga tinggi, imbal balik yang tinggi dari investasi itu. Nah, yang terjadi saat ini adalah perusahaan-perusahaan ini memanfaatkan kelemahan di masyarakat ini supaya bisa memasukkan dana-dana mereka ke perusahaan-perusahaan investasi ini. Harusnya kemudian masyarakat mengetahui ataupun mewaspadai ketika perusahaan menawarkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat, seperti itu ya Pak? Ya. Jadi OJK sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk memahamkan kepada masyarakat agar bisa terhindar dari investasi ilegal ini. Hal yang dilakukan di berbagai daerah adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai bagaimana kita menyikapi uang kita untuk diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan yang legal, tidak pada investasi-investasi yang bodong. Nah, OJK juga bekerja sama dengan beberapa instansi, 7 instansi, melakukan koordinasi dalam tim Satgas Waspada Investasi. Tugas utama dari Satgas Waspada Investasi ini seperti apa Pak? Satgas Waspada Investasi ini tugas utamanya adalah melakukan inventarisasi terhadap dugaan tindak melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang ada di masyarakat. Kemudian atas dasar inventarisasi itu kami melakukan analisis dan apabila ditemukan memang ada tindak pidana, pelanggaran pidana di sana, kami akan melakukan rekomendasi untuk ditangani oleh otoritas. Sebagaimana diketahui memang Satgas Waspada Investasi ini beranggotakan 7 lembaga. Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan BKPM. Oke, baik Pak Tongam, jika kemudian masyarakat harus mencermati menanamkan investasi di perusahaan yang legal seperti itu, bagaimana caranya masyarakat bisa mengetahui perusahaan investasi yang akan ia masuki ataupun ia tanamkan investasinya merupakan perusahaan yang legal dan ada di bawah OJK seperti itu? Ya, OJK pasti akan mengawasi semua lembaga jasa keuangan yang mendapatkan izin dari OJK. Masyarakat, kami memberikan pemahaman supaya tetap mencari kejelasan informasi terhadap legalitas. Kejelasan legalitas apakah kemudian bisa langsung kontak terhadap OJK ataukah bisa hanya melihat dari situsnya atau bagaimana Pak? Iya, dalam hal ini OJK membuka akses permintaan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id atau melalui telepon langsung di 15.655 ke OJK. Masyarakat bisa melakukan konfirmasi langsung mengenai aspek legalitas terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan penawaran investasi ilegal itu. Ada berapa perusahaan yang saat ini mungkin berdasarkan laporan masyarakat masuk ke OJK ataupun masuk ke Satgas untuk dimintai mengenai legalitas perusahaan investasi itu? Ya, saat ini memang masyarakat semakin sadar terhadap penawaran-penawaran investasi ini.
data yang ada pada kami sampai Juni terdapat 430 430. perusahaan yang dipertanyakan legalitasnya oleh masyarakat. Nah, dari penelitian kami memang 430 ini tidak ada yang mendapatkan izin dari OJK. Oke. Sehingga Semua artinya perusahaan investasi ini ilegal seperti itu? Tidak diduga ilegal, dan tidak mendapatkan izin dari OJK. Dan dari data 430 ini sebanyak 388 itu sama sekali tidak ada kejelasan operasinya. Sedangkan yang lainnya ada SIUP atau izinnya, tetapi mereka melakukan kegiatan operasional di luar dari SIUP itu. Lihat dari jumlah perusahaannya artinya sangat besar sekali, sangat ya, besar, yang dan kemudian terus beroperasi di tengah masyarakat. Iya, ya. benar. Ini tapi dari OJK sendiri ataupun Satgas, apa sih kendalanya untuk mendeteksi model-model investasi bodong, model-model investasi ilegal ini? Nah, memang ada kesulitan dari kami dalam rangka tindakan preventif. Artinya para peserta yang menanamkan dananya di investasi ilegal ini sering sekali tidak melaporkan investasi yang diikuti karena ada dua hal yang utama. Yang pertama, mereka merasa malu. Yang kedua, kalau dilaporkan, kekhawatiran mereka dananya tidak akan kembali. Karena pada dasarnya kalau mereka melaporkan, tentu akan ada tindakan hukum dari penegak hukum yang berujung pada hukuman pada perusahaan-perusahaan itu. Seperti kita ketahui, ada beberapa perusahaan yang sudah dihukum pengurusnya yang investasi ilegal ini, dan masyarakat itu mengatakan bahwa lebih baik mereka dikeluarkan dari penjara, yang penting uang kami kembali. Nah, ini menjadi kendala bagi kita sebenarnya. Nah, kami sangat menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan kalau mereka merasa tertipu oleh investasi ilegal seperti ini. Baik, Pak Tonggap, kita akan lanjutkan pembicaraan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Market Corner akan segera kembali sesaat lagi.